Dalam waktu 1 tahun omset sudah mulai stabil di angka 10 juta per bulan, per hari, sorry. Tahu-tahu tokoku tuh minus sekitar 400 juta waktu itu. Begitu nikah, selang 3 bulan ada masalah. Jangan-jangan istri pembawa bencana. Tanya ke ibu dulu, Bu, gimana nih Bu? Kok aku nemuin hal-hal yang kok aku ngerasa aku jadi orang nggak jujur di sini. Tanya ibu, ya sudah kalau kamu mantap, keluar aja. Setelah ibu bilang gitu, akhirnya aku mulai mantap. Waktu itu juga istri juga ngedukung. Bulan Juli 2019, per 1 Juli aku resmi menjadi masyarakat biasa lagi. Nggak ada ribut, nggak ada apa. Tahu-tahu istri pengen ngobrol serius sama aku, ya kan. Dia pengen ngomongin sesuatu yang dia ungkapin, ya kan, bahwa dia pengen pisah, ya kan. Nah, di podcast kali ini saya menghadirkan seseorang yang kalau saya bilang sih apa ya, bego ya. Udah bener-bener jadi ASN, ngapain resign dan jadi UMKM. Jadi Mas Paijo, bego atau pinter itu? Antara bego-bego pinter. Kok bisa jadi ASN? Jadi ASN itu tahun berapa sih? Oke, aku pertama kali di dunia ASN itu nggak langsung jadi ASN, Mas. Jadi memulai karir dari tenaga honorer. Kebetulan waktu itu ada lowongan tenaga keamanan kantor dan di sana memang dibutuhkan tenaga honorer, dan di tahun 2005 saya pertama kali masuk di kantor saya dulu. Jadi tenaga honorer. Jadi tenaga honorer. Oke. Terus pas masuk, ternyata ada program pengangkatan CPNS dari tenaga honorer. Itu program dari pemerintah. Dan sebenarnya waktu itu juga ada syarat ketentuan bahwa yang bisa masuk itu minimal syarat kerja 1 tahun. Itu akan diadakan bulan Agustus 2005. Tapi entah kenapa tesnya mundur-mundur terus. Dari Agustus mundur jadi September, September mundur jadi Oktober, Oktober mundur jadi Desember, di Desember mundur jadi tanggal 5 Januari 2006. Karena SK saya waktu itu masuk tanggal 3 Januari 2005, jadilah saya punya masa kerja 1 tahun lebih 2 hari kan. Akhirnya diikutkan tes, alhamdulillah lolos, dapat nomor urut pengangkatan CPNS dari tenaga honorer. Dan waktu itu memang jumlah peserta yang bisa lolos itu sejumlah 2.800, kurang lebih 2.800 orang tenaga honorer dari pemerintah provinsi, ya kan. Dan saya dapat nomor urut dari 2.800, nomor urut pengangkatan saya di 2.279. 2279. Iya, jadi cuma selisih 1 orang aja. Wah. Karena waktu itu masa kerja baru 1 tahun, usianya waktu itu baru lulus SMA. 2005 lulus SMA. 2004 lulus, Januari 2005 masuk. Jadi waktu itu masih usia 19 tahun. Okay. Sementara yang bekerja di situ itu sudah ada yang puluhan tahun, bahkan sudah 25 tahun juga ada, dan itu pasti dapat nomor urut pertama kan, awal-awal kan. Jadi siapa yang masa kerjanya paling lama, umurnya paling tua, itu diangkat duluan. Nah, yang paling muda, masa kerjanya paling sedikit, ya kan, itu terakhir-terakhiran aja. Makanya dari 2.800 orang, saya dapat nomor urut pengangkatan CPNS 2.279. Dan itu nunggu selama kurang lebih 4 tahun. Tes 2006 baru diangkat tahun 2010 jadi CPNS. Diangkat 2010. Iya. Jadi 4 tahun ya jadi. Ya, honornya berarti 5 tahun. Oh, 5 tahun ya, 2005 iya, sampai 2010. Dan terus 1 tahun pengangkatan CPNS, dari CPNS menjadi PNS di tahun 2011, dan waktu itu masih tenaga keamanan nih, belum naik ke staf lah, ya kan.
Dan pas tahun 2011 begitu diangkat CPNS, harapannya kan waktu itu juga aku baru lulus kuliah nih Mas. Aku kerja nyambi kuliah. Pagi kerja, sore kuliah di tahun Kuliah di 2006. Kuliahnya di Semarang, di salah satu universitas swasta di sana. Oke. Ambil jurusan FTI, Teknologi Informasi. Kebetulan aku ngambil Sistem Informasi. Lulus juga di tahun 2011. Punya harapan, nanti naiklah dari keamanan jadi staf. Malah dipindah tugas. Saya disuruh jadi tenaga keamanan di Wisma. Wisma kantor yang mana itu tempat saya tinggal juga, nunut tidur di situ. Karena aku orangnya nggak bisa diem, terus ngapain ya? Waktu itu saya jadi penjaga malam Mas. Penjaga malam itu 2 shift, jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Sehari jaga, sehari libur. Siangnya free, bebas mau ngapain, ya kan? Ini tenaga keamanan. Iya, sudah sudah PNS, sudah PNS. Jadi kalau keamanan itu di dinas apa ya? Ada sih di dinas, salah satu dinas provinsi yang ada di provinsi sebelah. Di Jawa Tengah lah lebih tepatnya, ya kan, di sana. Dan waktu itu memang kalau tenaga honorer memang rata-rata bisa dari lulusan SMA kan. Ya paling ya tenaga keamanan, pramusaji kayak gitulah. Aku kebagian yang dari tenaga keamanannya. Nah, makanya aku punya harapan kenapa sampai nyambi kuliah itu ya biar jadi staf lah, staf administrasi minimal kan. Dengan harapan itu malah dipindah tugas jadi tenaga keamanan lagi di Wisma yang tadinya di kantor. Bikin aku mikir nih, karena waktu luangku banyak. Waktu itu sudah mulai kepikiran aku pengen belajar bisnis. Dan sempat mempelajari bukunya 7 Keajaiban Rezeki, Mas Ipo Santosa itu aku pelajari. Tumbuhlah semangat berwirausaha. Akhirnya aku mencoba berbisnis, berjualan. Waktu itu 2011 booming-boomingnya keripik pedas dari Bandung namanya Maici. Level-levelan, level 3510. Dan itu heboh banget ya. Awal-awal ada BBM. Mereka juga cara jualannya luar biasa. Pakai Twitter kan waktu itu ya? Iya, dan pakai Twitter dan jual mahal. Sampai orang rela ngantri hanya untuk keripik kan, keripik pedas. Dan waktu itu alhamdulillah kebetulan saya punya teman orang Bandung dan kebetulan dia juga punya produk yang sama tapi mereknya beda. Namanya keripik setan waktu itu. Dan level-levelan. Terus waktu saya ngobrol ditawarin, mau nggak kamu jadi agen keripik di Semarang ya kan? Karena kita juga pengen ekspansi nih ya kan. Terus akhirnya ditanya lah berapa modalnya waktu itu kan. Ya minimal kamu kulaan 1 box untuk dapat HPP paling murah. Jadi 1 keripik itu HPP-nya 5.000 waktu itu. Tapi syarat minimal belanja adalah 1 box jumlahnya kurang lebih sekitar 2.250. Itu kalau dinominalkan sekitar 12.500.000 waktu itu. Ya kan? Waktu itu nggak ada bekal, nggak ada pengalaman jualan, nggak ada pengalaman untuk berwirausaha, tapi modal nekat aja, bismillah. Akhirnya aku memberanikan diri kulaan keripik setan. Begitu transfer, barang disiapkan, waktu mau ngirim itu, bos Bandung itu udah ragu sebenarnya. Nanya, ini kamu yakin nih kulaan keripik sebanyak ini? Ditelepon kan. Ya aku jawab, bismillah aku coba, aku bilang gitu. Punya pengalaman jualan nggak sebelumnya? Saya bilang, nggak pernah gitu. Loh kok kamu berani? Ya kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu ya kan. Waktu itu saya bilang, Koh namanya Cina kan, Koh Asun waktu itu kan. Kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu Koh ya kan. Terus, oh ya sudah, ini barang aku kirim sekarang ya, paling besok subuh sudah sampai Semarang. Ya Koh siap, aku bilang gitu. Begitu subuh datang ditelepon, pagi-pagi aku nemuin supirnya, nggak nyangka ternyata saya pikir ya 1 box itu ya 1 box mobil box kecil. Ternyata mobil Bandung itu boxnya udah ditinggikan, sudah dimundurkan, jadi lebih besar, lebih panjang, gedein ya kan. Nggak punya pengalaman jualan ya kan, nggak punya jiwa entertain juga sebelumnya, punya keripik 1 box ya kan. Bingung pertama kali datang barang, mau dikasih tempat di mana ya. Terus kebetulan waktu itu aku punya temen, punya kontrakan, ada 1 kamar kosong di kamarnya, di kontrakannya. Aku telepon temanku pagi-pagi itu, Mas,
Saya pikir tadinya mau tak taruh di mes kan, di Wisma kan. Akhirnya nggak cukup nih, kelihatan banget karena banyak banget jumlahnya kan. Akhirnya aku pinjem kamar kontrakan temanku, aku sewa, aku masukin. Ternyata bener, satu kamar pas, satu keripik ya kan. Nggak pernah punya pengalaman jualan, tahu-tahu punya keripik satu kamar. Kira-kira gimana? Kamar kos loh ya. Itu posisi masih PNS. Nyambi. Masih nyambi. Iya, PNS tapi tenaga keamanan waktu itu ya kan. Akhirnya bismillah, karena waktu itu aku punya teman yang jualan Maici, aku panggil nih. Bro, aku punya produk nih. Sama kayak Maici ya kan. Apa itu? Namanya keripik setan ya kan. Coba lihat barangnya, dia datang. Dia biasa jualan keripik Maici, terus coba kamu bawa produkku ya kan. Nah, dari kamu berapa bro? Dari aku 8.000, kamu jual 10.000 ya, semua level sama. Karena waktu itu Maici sudah beda-beda harganya. Betul. Level 3, 15, level 5 sama 10, 18 waktu itu kan. 10.000 bro? Iya, ya udah. Udah kamu bawa satu kardus dulu ya. Oke, 70 box satu kardus itu dia bawa. Nggak sampai 1 jam, tahu-tahu datang lagi. Bro, aku ambil lagi ya 2 dus ya. Barangnya tadi mana? Habis bro. Mosok? Iya. Akhirnya dari situ mulai kelihatan potensi nih. Wah, ini barang potensi. Malamnya aku coba jualan sendiri. Jualan dari pinggir jalan mas, cuma modal meja kursi kayu yang kecil, pakai expander 2. Aku bikin tulisan keripik setan panjang di salah satu sudut kota yang ada di Semarang, itu di tengah kota persis. Waktu itu ada anak muda jualan kopi pakai tosa, aku jejerin di situ. Di situ tahu-tahu orang datang, mas ini Maici? Bukan, ini saudaranya Maici. Aku bilang, apa itu keripik setan? Ini ada testernya, cobain aja. Terus cobain, ini harganya lebih murah, isinya lebih banyak, rasanya lebih enak, saya bilang gitu. Begitu dicip, berapa mas satunya? 10.000. Ya udah aku beli 5. Terus ya udah datang lagi, mas aku beli 3. Malam itu tuh cuman jualan dari habis Isya 7:30 sampai jam 9. Aku cuman bawa stok satu karton 50-an, 70-an, habis malam itu juga. Terus aku, wah ini potensinya bagus nih ya kan. Besoknya aku bikin tim reseller di Semarang, aku bikin 5 tempat strategis di Semarang, aku harus ada 1 titik di sana, reseller yang jualan di sana di pinggir jalan. Konsepnya sama, yang punya motor dia pakai kardus, dikasih banner, banner, udah gitu aja modelnya. Orang tanya itu Maici, ya, tapi ini beda ya kan. Alhamdulillah, bisnis keripik setan dari pinggir jalan, cuma 6 bulan, alhamdulillah bisa umroh. Wih. Kan apa waktu tanpa ganggu gaji dari tanpa ganggu, karena gini, dari kerjaannya. Kan target pernah ditanya, ini kamu target berapa lama kamu ngejual keripik waktu malam mau dikirim itu kan? Aku bilang ya saat ceplosan aja, istilah aku asal ngomong aja. Insya Allah 1 bulan habis barang gue. Dan ternyata waktu itu nggak sampai 1 bulan, cuma 1 minggu baru udah habis. Itu aku udah kulaan lagi 15 juta, besok lagi udah kulaan 25 juta, besok lagi aku udah pindah sewa tempatnya lebih gede, karena datang 1 truk. Sekali kulaan 25 juta sampai 30 juta waktu itu. Karena permintaan pasar luar biasa. Itu tahun-tahun 2011 antara 2011 sampai 2012 itu. Iya. Karena aku ngembangin waktu itu cuma nggak Semarang, sekitar Semarang juga aku bikin tim reseller, ada di Demak, Kudus, ada di Pati juga ada, Purwodadi, Salatiga, terus yang ke arah Pantura itu Tegal, Pekalongan, Pemalang, Kendal itu ada semua satu-satu. Itu aku bikin reseller, itu juga penjualan luar biasa waktu itu. Karena barang itu booming ya, barang booming itu kan kurvanya kan cepat naik terus turun. Nggak sampai 1 tahun kurva udah mulai menurun itu penjualannya kan. Dan waktu itu bos Bandung itu melihat grafik penjualanku termasuknya bagus. Dia tertarik untuk ekspansi, menjual produk dia punya produk repacking, kemasan, makanan ringan, snack itu ada sekitar 100 item lebih, dikemas serba 2.500 mas. Isinya kerupuk-kerupuk, keripik-keripik, kacang-kacangan, serba 2.500. Nawarin kerjasama dengan aku, gimana kalau kita kerjasama, kamu tempat dan karyawan, aku barang, support dari Bandung. Akhirnya di tahun 2012, tanggal 12, bulan 12 tahun 2012, aku buka toko, namanya Gudang Snack Semarang. Gudang snack dan cemilan, harga grosir, murahnya kebangetan. Aku bikin tagline itu. Karena serba 2.500 mas. 2012. Iya, dari 2011. 12, bulan 12, 2012. Iya.
Aku lagi berdarah gitu. Aku pikiran kiamat kan waktu itu. Orang bahkan bilang, wah nanti kiamat di 12. Aku malah buka toko itu. Jadi di sebuah sudut di kota Balikpapan. Iya. Ya kan? Aku lagi berdarah-darah di tanggal-tanggal itu. Iya. Dikejar-kejar utang gitu kan. Wah, segala bisnis sudah hancur gitu. Ternyata di belahan dunia lain di Semarang ada yang lagi naik. Lagi mulai. Udah punya toko. Iya, buka toko, sewa ruko waktu itu 60 juta sewanya Mas. Itu ruko di daerah Jasmoro Semarang. Luas ruko tuh 5 kali 20 meter. Lumayan gede rukonya. 2 lantai ya kan. Bismillah modal nekat lagi sebenarnya. Ya kalau permodalan karena aku PNS kan dulu bisa utang dulu lah, Bang. SK aku bisa digadekan kan. Modalnya dari situ sih. Modal ngeriba. Privilege-nya ada privilege-nya ya. Privilege-nya PNS ya. Iya. SK-nya. Iya. Oke. Tapi keren sih kisahnya. Oh iya. Bagi yang belum tahu namanya sebenarnya Mas Mubarok. Tapi dipanggilnya Mas Paijo karena Paijo itu brand ya. Iya, brand yang sekarang. Brand yang sekarang. Ini masih lanjut dulu cerita yang sebelumnya dulu, proses untuk boleh. Dari gudang snack itu ya kan. Boleh. Tahun 2012 aku buka toko, alhamdulillah. Toko awalnya ya omset paling awal-awal paling 300. Bulan kedua ketiga naik 1 juta, 3 juta. Dalam waktu 1 tahun omset sudah mulai stabil di angka 10 juta per bulan, per hari. Bahkan sempat 1,5 tahun itu puncak-puncaknya kita itu rata-rata 15 juta. Kalau weekend itu omset bisa sampai 20 juta dalam 1 malam. Jadi barang datang 1 truk snack 2.500 omset 20 juta kan bisa dibayangkan Mas. Barang datang itu tertekan Mas. Datang 2 truk, 3 truk, habis 2 truk, besok datang lagi 1 truk buat display ya kan. Besok datang lagi 2 truk kayak gitu. Sampai akhirnya Bandung melihat potensi ini bagus di Semarang, mereka tertarik buka toko sendiri di Semarang. Akhirnya mereka buka toko 2 di tahun 2014. 2012, 1,5 tahun berarti 2014 benar. Bandung buka toko 2 lagi, aku tawarin buka cabang. Akhirnya aku buka lagi di daerah Tembalang dekat kampus Undip. Aku punya 2 toko, Bandung punya 2 toko. Masih bagus penjualan. Selang 3 bulan Bandung buka toko lagi di Ungaran. Jadi di Semarang itu ada 5 toko. Dan waktu itu 2014 ke 15 mulailah ada permasalahan, baik permasalahan internal maupun eksternal, ya kan. Dan Bentar dulu saya potong ya, maaf. Jadi waktu jadi PNS, sampean udah nikah belum Mas? Oh, waktu itu 2015 aku nikah. Oh, dari 2015. Jadi waktu bujang jualan keripik setan itu masih bujangan ya? Iya, masih bujang. Oh, jadi masih PNS, udah punya usaha waktu itu kan. Ya sempet lah ngerasanya gimana itu. Idaman banget itu. PNS punya usaha. Punya komunitas juga waktu itu. Aku ada komunitas wirausaha mahasiswa Semarang dan sempat jadi ketuanya juga waktu itu. Sempat jadi ikut HIPMI, himpunan pengusaha muda di Semarang waktu itu. Wah. Jadi double itu waktu itu. Tapi ya banyak hal lah yang saya lalui. Di 2015 nikah, terus 2015 pertengahan tuh mulai ada kerasa yang mengganjal di bisnis. Jadi ada rasa ada hal yang nggak pas. Tahu-tahu tokoku tuh minus sekitar 400 juta waktu itu dari 2 toko. Ya ditelusuri kan, waktu itu perasaan toko udah jalan 2 tahun, 3 tahun itu nggak pernah ada masalah. Tahu-tahu di tahun keempat itu mulai ada masalah itu. Dan ternyata memang ada salah satu karyawan yang paling aku percaya itu korupsi. Ada juga karyawan dari sana, dari gudang juga korupsi. Korupsi berjamaah. Dan akhirnya, dan waktu itu kondisi toko lagi collab, lagi mulai agak bermasalah. Saya ditarik nih dari tadinya tenaga keamanan di akhir tahun 2015 langsung ditarik di staf di bagian keuangan di kantor, karena waktu itu ada gubernur yang baru waktu itu bikin program digitalisasi laporan keuangan, semuanya berdasarkan komputerisasi. Karena tahu kantor saya basicnya juga sistem informasi ya kan, dan
aku juga punya usaha kan waktu itu kan, orang kantor banyak yang tahu kan. Akhirnya ditariklah aku di staf bagian keuangan ya kan. 2015, 2016 masih staf biasa. 2017 mulai jadi tim perencana anggaran. 2018 aku jadi ketua tim admin perencana anggaran. 2000 berapa, sorry? 2018. 18. Nah, jadi 2015 awal masih staf bagian keuangan biasa. Ada yang kelewat ya. Iya, Tadi nah. bilangnya nikah 2015. Iya, oke. Ya kan? Kok tahu-tahu udah ke 2015? Nikahnya dulu gimana? Anaknya siapa yang yang dimodusin itu? Oh, ini harus dibahas nih. Iyalah. Ya waktu itu sempat nikah kenal sama seseorang, bapaknya orang Padang, ibunya orang Sunda ya kan. Kenal di kajian, kenal Januari, alhamdulillah Juni nikah ya kan. 2015 itu. 2015 itu. Juni Ya pas 2015. nikah itu awal nikah tuh udah mulai ada permasalahan di kantor di toko kan. Di toko. Dan kebetulan Justru nikahnya pada saat ada masalah di toko. begitu nikah selang 3 bulan ada masalah. Jangan-jangan istri pembawa bencana. Aku nggak ngomong gitu ya. Enggak. Jadi waktu itu memang mulai sih daripada sepaneng ya, daripada serius. Kebetulan disinggung masalah riba nih Mas, ya kan. Waktu itu kan kebetulan istri juga waktu itu anti riba. Sempat ditanya kan, "Nih Mas, kamu modal dari mana?" Ya aku jawab, ya aku modal hutang bank ya kan. Ketika kita kan ketemu di kajian nih, ketemu ustadz yang sama kan, ya kan, di ustadz sama ustadz diingetin, hati-hati loh Mas, itu riba bahaya. Nih kamu tobat, kamu siap-siap loh, dihancur-hancurin ya kan. Sempet sih, masa sih kok dihancur-hancurin, aku toko yo rumongsoku ya, perasaan saya juga, saya sedekah lancar sebulan ya kan. Terus membuka lapangan rezeki buat banyak orang kan, ya kan. Waktu itu karyawan sempat 15 karyawan aku punya waktu itu di 2 toko itu. Sempat ada tim sales juga kan ya kan. Tapi memang apa ya? Ya mungkin ada benar juga. Selang 3 bulan itu ditegur sama Allah, tahu-tahu ada korupsi ya kan. Terus istri waktu itu hamil juga ya kan. Hamil pas di bulan Februari tahu-tahu keguguran Mas. Keguguran. Tapi sebelumnya aku sempat bilang ke istri aku nggak mau ngutang lagi, bank lagi. Waktu itu ada kebutuhan mendesak, aku hutang BMT Syariah tuh waktu itu. Taunya kan Syariah kan yang BMT ya kan. Pikirku ya aman lah, tanpa sepengetahuan istri waktu itu. Di bulan Desember aku ambil hutang sedikit sih, nggak banyak, cuma 10 juta. Yaitu di bulan Februari, tahu-tahu istri keguguran. Nah, pas keguguran itu di rumah sakit aku cerita ke istri, aku Mas kemarin ambil BMT Syariah sekian untuk bantu saudara waktu itu. Di situ istri nangis, Mas kamu mau ditegur Allah mau kayak apa lagi sih? Usaha udah dihancur-hancurin, mau dikasih anak nggak jadi, kamu pengen kayak apa lagi? Nah, disitulah aku mulai bener-bener tobat, aku nggak mau utang bank lagi. Ya gak mungkin mau. Itu ya. Nggak mau ngeriba lagi itu. Karena ribanya itu ya. Kayak kita punya pengalaman sama Mas. Itu Mas. Habis itu kan begitu keguguran dihadapkan dengan toko kan, toko ada masalah. Akhirnya rembukan sama partnerku yang di Bandung. Kok aku udah nih angkat tangan nih, toko bermasalah dan ini masalahnya kompleks, dirunut, dicari akarnya juga susah. Tapi udah ketahuan siapa yang bermasalah. Bukan akunya, tapi karyawanku sama karyawanmu. Akhirnya aku mutusin dah toko aku lepas, manajemen aku serahkan ke Bandung. Bandung akhirnya bikin sepakat ya udah, karena toko tak kelola, kamu tetap tak kasih share profit, tapi share profitnya buat nutup kerugian tokonya. Sampai kerugianmu lunas baru aku kasih share profit lagi. Aku bilang ya sudahlah, nanti kalaupun lunas aku udah gak mau ambil lagi waktu itu. Di bulan Maret itu waktu itu. Terus di kantor dilalah ya memang aku di bagian keuangan waktu itu kan masih di staf biasa nih ya kan, staf biasa tahun 2016 itu. Di 2017 aku masuk tim perencana anggaran karena aku jiwanya udah mulai suka jualan ya, di kantor ya jualan apa aja karena waktu itu istri juga ngedukung gimana caranya segera lunas utang, jualan batik, jualan botol minuman, jualan selimut, sampai akhirnya kita ketemu ya jualan baju juga, bajunya istri jualannya aku pasarin di kantor, teman-teman kantor juga sempat, dan sampai akhirnya kita ketemu jualan home decor. Aku bikin kaligrafi
hiasan dinding, aku desain sendiri. Padahal aku nggak bisa nggak bisa Corel, nggak bisa Photoshop, ya kan. Aku belajar aplikasi di HP itu, pakai PixArt gitu. Ya. Aku desain pakai PixArt aja. Tahun berapa itu? 2017. Alhamdulillah. Berarti sudah mulai itu sama kecuali home decor ya, sama istri waktu Snack-nya itu. Snack-nya itu udah enggak? Snack udah enggak dari tahun 2016. Ya. Karena tujuannya biar gimana cara cepat melunasin hutang. Dan karir waktu itu ya semakin naik dari staf biasa jadi tim perencanaan anggaran 2017. Sampai jadi gubernur. 2018 enggak belum. 2018 aku jadi ketua tim admin perencanaan anggaran. Dan di 2018 juga alhamdulillah sisa hutang yang di bank itu lunas alhamdulillah di awal itu. Aku bisa lunasin hutang, istriku bisa beli mobil cash itu waktu itu. Istri bekerja? Jualan online. Kita sama-sama jualan online itu. Sementara suaminya masih jadi pegawai negeri ya, gitu. Jadi di kantor tuh sering sekali terjadi pertentangan hati antara hati dan pikiran nggak sejalan nih ketika aku ngelola anggaran. Jadi sering terjadi perdebatan dengan pimpinan, sering. Ngelola anggaran itu gampang banget, enak banget loh. Kalau nyempil dikit lah ya kan. Ya kalau mau bermain ya ngikuti arus ya itu gampang. Wah malah tempat basah ya. Basah, kuyup. Banjir malah ya. Iya kalau mau ya, tapi waktu itu memang benar-benar karena tobat riba itu hati sensitif banget. Justru yang aku rasain adalah ketidaknyamanan. Gimana sih ngejalanin sesuatu yang nggak sejalan dengan hati dan pikiran, Mas? Jadi apalagi waktu itu aku dapat nasihat yang luar biasa dari ibu. Waktu pertama kali aku mau merantau di Semarang. Aslinya mana sih? Aku aslinya kan Portugal, ya kan? Portugal. Jadi blasteran. Bapak Purwokerto, Ibu Tegal. Oh, ya. Ngapak jebule. Jadi aslinya daerah Bumiayu aku, dari Brebes Selatan, daerah antara Purwokerto dan Tegal, ya kan. Asli Bumiayu. Waktu pertama kali mau merantau, ibu tuh nitip pesan yang itu jadi turning point buat saya sampai sekarang bahwa pesannya adalah seperti ini. Karena waktu itu keadaan ekonomi lagi susah banget. Ibu tuh mau nyangoni aku duit 10.000 aja sampai nggak ada, Mas. Jadi saking sedihnya, ya kan. Ibu sambil nangis itu bilang gini, Sulhi, nama kan Sulhi Mubarok kan nama lengkapku. Dipanggilnya Sulhi di rumah. Maaf ya ibu nggak bisa nyangoni apa-apa. Ibu cuma nitip pesan ke kamu, dimanapun kamu berada, jadilah orang yang jujur. Kalau kamu jujur, hidupmu mujur. Kalau nggak jujur, hidupmu hancur. Dah, ibu cuma nitip pesan itu aja. Dan tolong jaga pesan ibu dimanapun. Jadi waktu itu memang ya ada yang kan nangis kan ya. Nggak pernah anak pertama dari 5 bersaudara, nggak pernah jauh dari orang tua. Dan waktu itu ayah jarang di rumah, otomatis aku sering diposisikan menggantikan peran ayah kan di rumah. Jadi dekat banget sama adik-adikku. Ya titik itulah sebenarnya titik-titik di mana aku tuh pergolakan hati luar biasa. Dan pesan ibu insya Allah itu aku jaga sampai sekarang, Mas. Dimanapun aku berada ya itu jadi prinsip hidupku. Makanya ketika aku jadi ketua tim admin perencanaan anggaran, pesan ibu sangat-sangat membekas di hati dan otomatis itu yang menjadi pertentangan pergolakan hatiku. Dan waktu itu ya orang pertama yang aku mintain masukan ketika aku mulai ada keinginan untuk resign ya kan adalah ibu nomor 1. Aku tanya ke ibu dulu, Bu gimana nih Bu, kok aku nemuin hal-hal yang kok aku ngerasa aku jadi orang nggak jujur di sini, aku bilang gitu. Hanya ibu, ya sudah kalau kamu mantap keluar aja, ibu bilang gitu. Setelah ibu bilang gitu, akhirnya aku mulai mantap. Waktu itu juga istri juga ngedukung, gitu. Jadi dua orang terdekat mendukung, akhirnya Bismillah. Akhirnya di akhir tahun 2018 itu aku bikin surat persiapan nih akan aku ajukan di awal tahun 2019. Tapi di akhir tahun 2018 aku minta cuti sama pimpinanku karena kerja di bagian keuangan apalagi di perencanaan itu luar biasa, mumet, sering lembur ya kan, nggak pernah ini. Dan waktu itu aku minta cuti dari tanggal 25 Desember sampai tanggal 1 Januari. Seminggu? Iya, seminggu. Itu aku akhirnya manfaatin pulang kampung ke rumah, minta restu dari ibu. Habis itu aku ke Malang.
ke Malang sama istri sama mertua. Kita jalan-jalan sekalian, aku menenangkan diri, memantapkan hati di sana, di Malang. Nah, kebetulan di Malang tinggal di rumah Bude yang dekat dengan masjid nih. Kerjaanku di sana sholat subuh berjamaah, habis itu aku stay di masjid, baca Al-Quran, sambil zikir ya kan, mohon petunjuk. Di hari ketiga itu akhirnya aku merasa, oh aku kok pengen dapat jawaban nih dari Allah. Buka Al-Quran, gimana sih kira-kira menurut Allah benar nggak sih langkah yang akan aku ambil waktu itu ya kan. Pas terakhir itu sampai sholat duha, habis duha aku baca Al-Quran sebentar, aku minta tolong sama Allah, ya Allah kasih dong petunjuk melalui salah satu ayat yang sebenarnya bener nggak sih keputusan yang aku ambil. Karena waktu itu pergolakannya luar biasa mas, ya mikir kan nanti posisi aku waktu itu sudah lagi posisi yang baik, posisi yang bagus, terus golongan juga baru naik. Waktu itu sarjana aku sudah mulai diakui, mulai 3A kan golonganku kan. Dan masa kerja waktu itu sudah termasuknya udah 14 tahun karena tenaga honorku dihitung ya kan. Dan banyak hal lah ya kan, teman-teman juga masukan banyak yang tenang gue apa eman-eman pasti kan kayak gitu kan. Akhirnya aku buka Al-Quran, nemulah satu ayat yang bikin aku yakin mas, kurang lebih bunyinya seperti ini, bahwa siapakah yang menjamin rezekimu, aku atau kamu Muhammad. Di situ ayatnya kan, kamu mau ikut dalam golongan orang yang aku ridhoi atau orang yang tersesat gitu. Jadi kayak dikasih dua pilihan nih sama Allah. Satu kejawab nih, siapakah yang menjamin rezekimu ya kan? Kan aku jawab nih, oh ya berarti Allah udah ngejamin rezekiku ya kan. Yang kedua dikasih pilihan mau di jalan kebenaran apa jalan kesesatan. Jadi aku oh ya sudahlah, akhirnya aku yakin mantep, aku akan milih resign ya kan. Bismillah. Bulan Juli 2019 per 1 Juli aku resmi menjadi masyarakat biasa lagi. Jadi warga sipil. Jadi warga sipil lagi, ya kan? Apakah sudah selesai ceritanya sampai di situ? Belum mas, masih panjang. Jadi begitu resign, akhirnya aku mutusin pindah ke Jogja nih sama istri ya kan. Ngontrak di daerah Banguntapan, Bantul sana. Pertama kali tinggal di Jogja. 5 bulan resign dari ASN, aku jualan home decor, ya kan. Jualan kaligrafi, ya jualan online. Jadi penjualan ya belum luar biasa banget. Untuk menunjang kebutuhan itu ya masih berjuang ya kan. Tapi selama 5 bulan ini aku dengar selintingan gak enak nih dari kantor ya kan, dari teman-teman. Kalau orang goblok-goblokin aku sih aku terima, nggak masalah ya kan. Oh mau baru resign ini goblok ya, mau baru resign kurang bersyukur ya kan. Buat gua biasa lah, selama itu kepribadiku kan. Sampai dengar selentingan bahwa mau baru resign itu gara-gara ikut aliran Islam garis keras. Wah, saat gitu kan. Nah, mulailah di situ aku mulai nggak nyaman nih ya kan. Kok aku nggak nyaman ya digosipkan seperti itu ya. Siapa yang gosipin? Ya ada lah ya kan, aku sampai dengan sentingan itu karena kan memang dipikir aneh-aneh waktu itu kan. Mubarak resign ya aneh lah, posisi udah enak ya kan, gaji juga lumayan lah ya kan, tunjangan juga lumayan, apalagi aku mau merintis karir dari nol ya kan, dari tenaga keamanan sampai jadi bagian keuangan ya kan, otomatis kan banyak yang pengen di posisi itu ya kan, tapi kok aku malah resign ya kan. Akhirnya yaitu gara-gara selindangan itu akhirnya tanggal 1 Januari itu aku nulis cerita kenapa sih aku sampai resign di sosmedku, di Instagramku, di Instagram jualanku bukan pribadiku, di Instagram @kaligrafi_danisebi ya kan. Nulis cerita di situ, nge-link ke Facebook ya kan. Awalnya nggak ada pikiran macam-macam, tujuanku nulis juga nggak ada tujuan viral karena aku waktu itu juga nggak tahu viral itu mas ya kan. Cuman penginku mudah-mudahan teman-teman kantor baca tulisanku nih, harapannya orang-orang yang menggosipkan gosip-gosip yang nggak pas itu udahlah baca tulisanku, nanti kamu paham kenapa sih aku sampai resign. Udah cuma sampai di situ itu nggak ada kepikiran gimana. Cuman memang waktu mau resign aku sempat doa nih sama Allah, ya Allah mudah-mudahan resign ASN ku ini menghadirkan hikmah buat banyak orang. Sempat aku berdoa seperti itu karena sayang kan biar
Kalau cuma resign sekedar resign tapi nggak ada sesuatu yang bisa bikin pengaruh ke teman-teman ASN yang lain juga aku kok sayang ya kan. Aku cuma doa seperti itu. Tanggal 1 Januari 2000 tanggal 1 Desember 2019 aku nulis cerita. Di tanggal 2 Desember tulisanku sudah di-repost di mana-mana, Mas. Bahkan di akun-akun besar di Instagram kayak Info Makassar, di Indozone ya kan. Itu kok ini kok cerita udah sampai kemana-mana, bahkan tahu-tahu wartawan banyak menghubungi. Ada yang tahu-tahu datang ke rumah ya kan. Telepon masuk, DM banyak banget ya kan. Termasuk Pak Gubernur juga pengen ketemu waktu itu. Tegur ini. Mantan anak buahnya kok resign. Ya kan waktu itu luar biasa lah Mas waktu itu. Dan aku malah jadi gini. Akhirnya aku sepakat sama istri, udahlah kita keep, nggak mau cerita apapun ke media. Karena sensitif kan. Karena bukan ini tujuanku gitu loh, bukan untuk viral. Kenapa sampai viral? Jadi ada anak media dari Jakarta itu dapat repostan dari Facebook, dia bikin caption seperti ini. Karena waktu itu gini Mas, momennya kok bisa pas banget. Waktu itu aku nulis tanggal 1 Desember 2019, tanggal 5 Desember 2019 itu waktu itu lagi ada pembukaan CPNS nasional. Dia bikin cerita di saat orang lain berduyun-duyun ingin jadi ASN, pria ini malah memilih resign setelah 14,5 tahun mengabdi. Nah itu yang cerita itu yang di-repost kemana-mana. Momentumnya dapat. Ya, momentumnya dapat. Dan padahal aku juga nggak tahu kalau itu pas ya. Kalau itu pas ya kan. Jadi viral kemana-mana. Dan akhirnya ya aku sempat nggak enak kan sama teman-teman kantor kan ya kan. Karena itu luar biasa lah Mas cerita itu. Banyak ketakutan aku dipanggil hitam putih lah atau apa nanti dikiranya aku mau membeberkan sesuatu yang nggak pas atau yang nggak baik ya kan. Padahal nggak ada niatan itu. Cuma tujuanku nulis itu sejatinya biar kamu tahu kenapa sih aku sampai resign. Dan ternyata setelah viral itu hikmahnya banyak yang nge-DM ASN yang mengalami permasalahan yang sama. Seperti apa yang aku rasakan. Jadi setelah udah resign, sekarang jualannya pakai susu. Waktu itu masih home decor ya kan. Masih home decor. Begitu viral jualanku rame Mas ya kan 2019 terus 2020 bulan Maret pandemi kan Mas. Nah, pas pandemi itu awal pandemi masih rame jualanku ya kan. Begitu bulan Juli ya kan itu pandemi mulai lockdown itu kan mulai 2020 itu ya kan. Mulailah jualanku tiarap itu. Jungkel sakayangnya. Karena kan orang lari ke kebutuhan primer dulu kan ya kan. Sekunder, tersier nanti dulu apalagi punya aku ya kategorinya tersier kan. Tersier. Hari ini ada orderan, nanti seminggu lagi baru ada orderan. Dan orderan sedikit-sedikit lagi kan paling 1-2 ya kan. Nanti baru 3 hari ya memang di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November itu 5 bulan yang luar biasa yang aku rasakan. Sampai bisikan setan itu luar biasa. Misalnya bisikan apa dia? Misal aku lihat temanku nih lagi dinas kemana ya kan. Setan tuh bisikin gimana? Misal nggak kamu resign dari ASN ya kan. Lihat keadaanmu sekarang ya kan. Sempet kayak gitu Mas. Itu pergolakan hati juga yang luar biasa waktu itu. Sampai di mana aku juga berpikir sebenarnya tujuanku resign untuk apa sih sebenarnya ya kan. Kan tujuanku bukan untuk ini tapi memang benar-benar pengen menghadirkan hikmah buat banyak orang. Dan waktu itu jadi cerita yang menarik yang viral kemana-mana juga itu udah menghadirkan hikmah. Tapi di akunnya sendiri kan juga aku belum dapat nih turning point-nya sebenarnya di saat di posisi terendah itu gimana sih sejatinya jadi diriku ya kan. Akhirnya aku belajar nih banyak hal utama yang dilakukan ketika posisi dijatuh adalah dengan memperbaiki rasa syukur. Dimulai dari bangun tidur, ketika melek aja dia bersyukur masih dikasih hidup. Dia bisa bangun jalan ke kamar mandi dia bersyukur badannya masih digerakin. Di kamar mandi dia masih ngerasain segernya air dia bersyukur. Keluar dari kamar mandi dia masih mau beribadah dia bersyukur itu. Nah disitulah aku mulai berpikir ini kayaknya jangan-jangan aku kurang bersyukur ya kan. Akhirnya aku rubah mindsetku
di tanggal 1 Desember 2020 aku ngerasa jadi mubarak yang baru. Wow. Dengan memperbaiki rasa syukur gitu loh. Di situ mulai Kristinelli kan bilang kalau kamu mau menang di luar kamu harus menang di dalam dulu, ya kan. Akhirnya aku ngerasa mulai nih aku menang di dalam, biarpun keadaan ekonomi belum stabil, keadaan di sekitar belum stabil ya, tapi hati udah tenang dulu, sudah mulai adalah bersyukur aja lah, pasrah aja sama Allah. Sampai di satu titik aku nangis di sholat duha itu, ya Allah, hidupku mau dibawa kemanapun aku berserah diri kepadamu. Disitulah mulai ujian datang. Ujian apa lagi? Semester berapa ini? Semester berapa waktu itu ya kan? Di bulan Desember itu menarik Mas. Satu sisi aku menemukan jati diri. Di tanggal 2 Desember kalau nggak salah, ada teman tetangga rumah itu lagi ngecor rumah waktu itu. Dia butuh tenaga, bilangnya ke aku, mau nggak Mas kamu ikut kerja bakti, ya kan? Ya aku mau aja, aku biasanya kerja bakti kok. Oh ternyata dia mau minta tolong bantu untuk ngecor rumahnya. Karena aku lagi menikmati rasa syukur, ya kan. Begitu datang dikasih makanan aja aku udah bersyukur Mas. Dapat makanan alhamdulillah. Begitu bekerja, aku di bagian paling atas karena ngecor manual kan estafet nih. Ngerasain banget jadi tukang tuh kayak apa ya, di tengah terik matahari panas, keringat bercucuran, tangan lecet semua, kaki kesleo karena licin kan, estafet ngasih adonan core kan. Tapi di titik itulah aku bener-bener aku bersyukur, berterima kasih sama Allah. Ya Allah, terima kasih ya, Engkau sampaikan aku di titik ini lagi tuh. Titik dimana aku ngerasain, rekosonya gue duit kayak apa sih, ya kan? Jadi tukang tuh rasanya kayak gini ya, berat banget ya. Tapi di sisi lain aku seneng. Ya aku inget di kantor aku waktu itu kerja di Asena, punya tim ya kan. Ngerasain kerja yang kasar sekasar-kasarnya kan ya kan. Tapi di situ aku bersyukur, ya Allah, terima kasih aku dikasih kesempatan ini. Selesai ngecor, dikasih makan, aku bersyukur. Waktu mau pulang, diamplopin Mas. Pikirku ya kan kerja bakti udah dibawain makanan aja udah bersyukur ya kan. Diamplopin, dibawain jajanan, dibawain makanan. Wah, double-double rasanya. Begitu sampai rumah, tak buka amplopnya. Ya Allah, uang itu dapat amplop 150.000 Mas. Itu rasanya gede banget waktu itu. Aku keinget ya kan, ketika aku dinas ke Jakarta, uang saku aja 500.000. Aku dapat 150.000, rasanya 10 kali lipat lebih gede dari apa yang aku dapetin dulu. Karena aku mau perbaiki rasa syukur. Hal yang kecil pun jadi sesuatu yang luar biasa itu. Lagi nikmatin rasa syukur di tanggal 5 Desember, nggak ada ribut, nggak ada apa, tahu-tahu istri pengen ngobrol serius sama aku ya kan. Dia pengen ngomongin sesuatu yang dia ungkapin ya kan, bahwa dengan syarat aku nggak boleh memberhentikan pembicaraannya sampai dia selesai cerita gitu. Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu Mas, tapi tolong jangan dihentikan sampai aku selesai ngomong. Ya aku bilang ya, biasanya kamu cerita apa juga aku dengerin loh ya. Enggak, kali ini tolong Mas dengerin dulu. Akhirnya dia cerita, ngobrol bahwa ya kita udah rumah tangga 6 tahun nih ya kan. Dia katanya ngerasain nggak bahagia. Dia pengen pisah ya kan. Ya pertama istighfar dulu kan Mas ya kan, dalam hati. Kan dia belum selesai ngomong nih, aku belum bisa ini kan. Ya udah dalam hati aja, entar dalam hati kok langsung bilang gini ke hatiku ya sudahlah, diterima aja ya kan. Yakin aja di balik ujian yang besar pasti ada hikmah yang besar. Akhirnya ya zikirku ya hamdalah aja dalam hati. Hamdalah sampai selesai dia ngomong. Kata pertama yang aku ucapkan ke istri waktu itu adalah hamdalah. Alhamdulillah, terima kasih kamu udah mau jujur sama aku. Terima kasih kamu udah mau menemaniku selama 6 tahun ini ya kan. Ya aku bilang ini bukan hal yang kecil ya, ini hal yang besar ya kan. Aku minta waktu buat berpikir untuk mengiyakan apa yang dia mau ya kan. Dan tolong kasih aku waktu ya. Berapa lama Mas? Ya minimal sebulan inilah aku minta waktu ya kan. Akhirnya, dan kita kan masih punya orang tua ya kan, kamu minta masukan lah dari orang tuamu, nanti aku juga minta masukan dari orang tuaku ya kan. Kan hubungan ini nggak cuma aku sama kamu, ada keluarga besar ya kan waktu itu. Dia bilang, aku tak yakin Mas,
Kalaupun aku ngomong ke orang tua aku juga Mas tahu sendiri jawabannya. Ya sudah, aku ada orang tua, aku harus pulang ke rumah. Nanti aku minta masukan dari orang tua aku. Akhirnya pertengahan Desember 2020 itu akhirnya aku pulang ke Bumiayu, ketemu ibuku. Mau cerita ke orang tua itu rasanya berat banget. Apalagi waktu itu Lebaran aku nggak pulang Mas, gara-gara pandemi kan. Iya kan. Ya 5 hari di rumah aku coba membahagiakan ibu dulu. Akhirnya aku cerita ke ibu, ya kan. Ya orang tua ya antara kaget nggak kaget sebenarnya, gitu kan. Akhirnya ya orang tua bilang, ya sebenarnya semua keputusan kembali ke aku, karena aku laki-laki ya kan, pemimpin kan. Cuman ibu menyayangkan kondisimu lagi kayak gini kok, istrimu minta pisah. Udah simpulin sendiri aja. Orang tua aku cuma seperti itu. Di situ akhirnya aku mulai dapat jawaban, oh ya sudah. Akhirnya tanggal 20 Desember aku pulang ke Jogja. 21 Desember akhirnya kita sepakat pisah baik-baik. Gak ada ribut, gak ada apa. Dengan kelegoan hati sepakat waktu itu aku harus keluar dari rumah. Karena waktu itu kontrakan juga waktu itu mantan yang bayarin waktu itu. Karena kondisi memang waktu itu lagi jatuh-jatuhnya. Mantannya siapa itu? Ya itu waktu kan jadi mantan tanggal 21 Desember tuh. Oh iya, istri. Iya, mantan istri. Iya, mantan istri, betul. Iya. Ya kan? Gue kira mantannya siapa. Nah, itu aku harus keluar dari rumah nih, Mas. Dikasih waktu 10 hari ya kan. Bingung terus terang waktu itu. Uang tinggal 30.000. 20.000 aku masukkan kotak masjid, infak. 10.000 aku belikan kopi karena aku sarapan paling minum kopi. Makan aku ngandelin berkah box di masjid waktu itu. Jadi setiap zuhur itu diantarin nasi dari berkah box. Ustadz Randy waktu itu bikin program kan. Udah pulang nanti aku bawa buat makan sore, kadang seperti itu. Kerjanya apa? Ya udah di masjid nangis aja, doa sama Allah udah. Di tanggal 23 Desember aku pengen silaturahim nih ke tetangga dekat masjid situ. Nah, pas main di sana aku silaturahim. Terus temanku yang di silaturahimin nelpon temanku yang satunya lagi. Nelpon, "Bro, mau bareng di sini. Coba kamu sini ya. Jarang-jarang nih mau bareng mau keluar ya." Akhirnya temanku yang satunya datang, dia cerita bahwa aku lagi butuh marbot nih, ya kan? Karena si mbahku habis ngewakafin tanah dibangun masjid, masjidnya udah mau jadi, si mbah pengen tinggal di situ. Harapannya nanti ada marbot yang nemenin si mbah buat nemenin si mbah di situ, tak bangunin rumah, nanti tinggal sama si mbah di situ. Ya karena keadaanku waktu itu lagi kayak gitu kan Mas, jadi ya aku langsung menawarkan diri. Ya udah Mas, aku aja yang jadi marbotnya. Ya temanku itu ya antara kaget dan gak kaget itu. Masa sih kamu mau kan? Tapi nek kamu mau ya aku percaya, kamu ASN aja kamu tinggal kok. Dia bilang gitu kan. Aku serius Mas, aku mau. Ya udah nek mau kamu serius besok ketemuan ya. Akhirnya tanggal 24 Desember kita ketemuan. Akhirnya ya aku cerita sama temanku itu, ya kan, kenapa sih kamu mau jadi marbot? Ya aku cerita, ya kondisiku memang aku habis pisahan dari istriku, aku harus keluar dari rumah, dan akhirnya ya aku mau jadi marbot, aku mau. Oh gitu ya, terus kok sakit mental dia bilang gitu. Dan ini kamu pegang uang berapa? Nggak pegang, aku bilang gitu kan. Yes, terus ya sudah aku minta nomor rekeningmu. Buat apa Mas? Kasih aja. Terus akhirnya dikasih nomor rekening, begitu rekening, dah masuk ya. Terus kita lihat, wih banyak banget Mas, ini buat apa? Transfer 2 juta waktu itu juga di siang itu. Dah kamu harus keluar dari rumah, kamu cari kos-kosan. Ya kan? Iya. Lah kamu gak punya motor kan? Nggak ada Mas, aku bilang. Itu motornya mantan ya kan. Karena motorku udah tak jual waktu pindahan ke Jogja. Ya udah, nanti pulang sama aku ambil motor di tempatku. Aku punya 3 motor. Salah satu kamu pakai, sampai BKB-nya pun kamu bawa. Aku percaya sama kamu. Terus serius Mas? Iya terus janjiannya kamu punya impian apa tuh ke Jogja ini, ya kan? Udah enak-enak jadi PNS kamu tinggal. Sekarang kamu ditinggal bojomu, ya kan? Kamu punya impian apa ke Jogja ini, ya kan gitu. Ada sih Mas satu impian, ya kan? Aku pengen bikin pai ijo. Opo kuwi pai ijo coba. Pai ijo, pai salak Jogja Mas, ya kan. Jadi aku tuh kasihan sama petani-petani salaknya di Sleman. Ya harganya anjlok banget. Aku pengen bikin oleh-oleh khas Jogja namanya pai ijo. Sama kayak strudel di Malang strudel di Malang ya kan.
Akhirnya, oh pai salak gitu, dia bilang Pai gitu. salak. Iya mas, pai salak. Oh berarti pai nanti isiannya toppingnya buah salak atau manisan salak gitu. Ya aku juga belum tahu gambarannya kayak apa, tapi intinya aku pengen bikin pai salak, aku bilang gitu. Oh ya sudah, nanti bisnis sama aku aja, dia bilang gitu. Wong aku lulusan tata boga, istriku lulusan tata boga, dia bilang gitu. Masalah tempat kamu nggak usah bingung. Aku tadinya bisnis catering, gara-gara pandemi mangkrak. Aku punya dapur besar, nanti kamu pakai dijadikan rumah produksinya Pak Ijo, gitu. Jadi produksinya di situ sekarang. Iya di situ juga. Sekarang. Ya kan? Sekarang sampai sekarang. Sekarang punya berapa produk? Dan produknya ya waktu itu kan nggak cuma pai salak kan, ada pai pisang sama pai nanas. Ya. 3. Dan sekarang lagi ngembangin bakpia karena di Jogja orang tetap oleh-oleh nomor 1 yang dicari adalah bakpia kan. Aku bikin brand namanya Bakpiajo. Oh ya, nggak jauh-jauh dari Paijo itu ya. Ya. Terus pemasarannya lalu apa sekarang? Ya karena waktu itu lahir di saat masih pandemi kan, otomatis kita ngandalkan online ya kan. Online pembelinya ya followersku sih, orang-orang yang mengikuti jejak cerita Risan ASN ku ya kan, teman-teman kantor, relasi-relasi ya. Sempet sih lumayan, alhamdulillah dalam 1 tahun yo, karena itu mengedukasi produk baru ya, jelas nggak gampang kan mas ya kan. Pasti ada titik jenuhnya kan, karena kalau cuma ngandelin online. Sedangkan ke offline juga waktu itu apa ya, butuh edukasi yang luar biasa lah. Namanya juga pai salak ya kan, orang juga salak juga nggak semua orang suka kan. Kita juga benar-benar berdarah-darah untuk mengedukasi hal itu. Untungnya waktu itu ya seperti yang Mas Filsa ajarin tuh waktu di. Saya ngajarin apa? Yang Mas Filsa ceritain kecil waktu di podcastnya channelnya Kristinali kan. Kristina. Ketika UKM boleh nih ya kan deketin dinas-dinas yang ada di UKM ya kan, kayak dinas perindustrian, perdagangan, dinas UKM dan dinas koperasi dan UKM ya kan. Akhirnya aku ngelakuin hal yang sama karena aku basicnya orang dinas ya kan, otomatis gampang. Aku biasa berkomunikasi kan, apalagi aku cerita aku mantan ASN juga, alhamdulillah welcome ya kan. Dan aku juga punya produk yang membawa nama daerah nih, produk yang punya potensi yang besar ya kan di Sleman, apalagi kalau bukan buah salak pondok ya kan. Buah cepat itu diterima itu. Iya, akhirnya disupport sama dinas koperasi dan UKM. Dalam nggak sampai 1 tahun, Pak Ijo udah jadi binaan utama dari dinas koperasi UKM DIY waktu itu. Wah, keren. Udah dibawa pameran dong? Pameran, iya sering diajakin pameran, Mana bahkan pameran lokal maupun ke Jakarta di Smesco waktu itu. Akhir tahun 2021 kemarin kita udah sampai ke Smesco, Mas. Dan sudah menarik di kalangan media juga, baik lokal maupun nasional. Ada juga TV ya, TV nasional, Trans 7, Ragam Indonesia sudah ngeliput Pak Ijo, diikuti dengan laptop Siunil juga. Kalau media cetaknya ya sempat Tribun, terus Jawa Pos itu juga sudah. Bahkan ada juga bupati dari si Junjung Sumatera Barat main ke rumah produksi gara-gara lihat Ragam Indonesia ya kan. Terus pengen penasaran datang ke rumah produksi, tahu-tahu datang. Ya udah aku jelasin ya kan. Ya alhamdulillah sih jadi hal yang membanggakan untuk dari branding ya, dari segi branding ya. Tapi dari segi pemasaran juga kita masih benar-benar berdarah-darah sebenarnya, masih berjuang itu loh Mas. Masih berjuang. Iya, gitu. Ya jadi karena durasi udah berapa menit, bro? 1 jam. 1 jam. Oh, luar biasa. Ini cerita yang menarik. Tapi ceritanya kok menarik, jadi nyantai ya. Tapi ceritanya sangat menginspirasi ya, dari seorang ASN, resign. ASN sudah dirintis dari 2005 sampai diangkat menjadi pegawai negeri ya. Iya. Tapi pegawai negeri akhirnya menikah. Setelah menikah resign. Setelah resign istri minta pisah, ya kan. Begitu pisah baru memiliki ide untuk jualan bisnis ya. Itulah biasanya kadang-kadang hikmahnya ya, kalau ya
banyak yang mengalami kejadian yang sejenis gitu ya. Jadi hikmahnya itu ketika kita ada dalam kesempitan. Kalau teorinya Mas Jaya itu kan, Jaya Setiabudi itu kan the power of kepepet. Ya. Jadi apapun itu ketika kita kepepet pasti ada jalan. Masya Allah. Itu hikmahnya. Ya terima kasih sudah nonton video ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Sampai jumpa di podcast berikutnya.